Di video kali ini, kita akan membahas film terbaru yang berjudul Sisu. Film ini menceritakan pensiunan komando perang, yang menghabiskan waktunya menjadi penambang emas. Di sela-sela kegiatannya itu, sang komando tidak sengaja terlibat dengan para pasukan perang yang memaksanya kembali bertempur. Apakah kakek tua ini bisa melawan pasukan perang dan menyelamatkan diri? Mari kita simak alur ceritanya sampai selesai. Pada akhir tahun 1944, tentara Finlandia membuat perjanjian dengan Uni Soviet bahwa agresi di antara mereka akan berhenti jika mereka menghentikan mantan sekutunya yaitu Jerman dari Finlandia. Konflik ini dikenal sebagai Perang Revklen dan pasukan Jerman membalas pasukan Finlandia. Selain itu pasukan Jerman menjalankan operasi membumi anguskan bumi di mana mereka akan membakar dan menghancurkan apapun yang mereka lewati. Cerita lalu beralih, memperlihatkan pensiunan komando bernama Atami Korpi, yang tinggal sendirian dan menghabiskan waktu untuk menambang emas. Ditemani kuda dan anjingnya yang setia, Atami menikmati hidup di hutan belantara Revklen yang terpencil. Sesekali Atami melihat pertempuran yang terjadi dari kejauhan, namun ia tidak terlalu tertarik. Setelah berminggu-minggu menggali emas, Atami akhirnya menemukan bongkahan emas dalam jumlah yang besar. Ia pun berencana menjual semua emas itu, untuk mendapatkan modal untuk bertahan hidup. Alhasil, berangkatlah Atami dengan menaiki kudanya menuju kota terdekat, dengan anjingnya yang mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan Atami, bertemu dengan pasukan batalion Jerman, yang dipimpin oleh Bruno Helldorf. Pasukan inilah yang menghancurkan permukiman di sekitar tempat itu, dan telah menyandra beberapa wanita asal Finlandia. Bawahan Bruno yang bernama Wolf, sempat akan membunuh Atami, namun Bruno tidak terlalu tertarik dan membiarkannya lewat, lagi pula di belakang masih ada beberapa anak buah Bruno, yang akan siap menghabisi nyawa Atami. Dan benar saja, Atami bertemu dengan tentara kedua yang baru saja selesai mengantung para musuhnya. Di sana mereka pun mencegat Atami dan menemukan sekantong emas yang Atami bawa. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan Atami lepas begitu saja, sehingga mereka pun bersiap membunuh Atami serta anjingnya, dan mengambil semua emas tersebut. Atami pun mulai geram dengan keangkuhan pasukan itu, sehingga ia pun akhirnya melawan. Satu persatu pasukan Jerman dibantai habis oleh Atami dengan sangat sadis. Mendengar suara tembakan yang beruntun, Bruno pun segera menghentikan pasukannya dan putar balik, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat itu ia menemukan salah satu bongkahan emas milik Atami, yang diambil salah satu pasukannya yang sudah sekarat. Karena hal itu, Bruno dan pasukannya pun memutuskan untuk mengejar Atami. Dalam pengejaran itu, Atami terus dihujani tembakan oleh pasukan Bruno, namun tak ada satupun peluru yang mengenai tubuhnya. Setelah berhasil kabur, Atami tidak sadar telah memasuki ladang ranjau, yang kemudian meledak dan membuat kudanya mati. Dengan perasaan sedih, Atami langsung mengumpulkan emasnya yang sudah berserakan. Bruno dan pasukannya telah sampai di pinggir ladang ranjau, dan melihat Atami dari kejauhan. Sampai akhirnya ketika akan ditembak, Atami dengan sengaja melemparkan batu ke arah ranjau lain, agar ia bisa melarikan diri. Bruno pun memerintahkan pasukannya untuk menembak Atami, namun untung saja Atami berhasil melindungi tubuhnya dari peluru dengan sebuah tameng besi. Tak kehabisan cara, beberapa prajurit pun dikirim untuk mengejar Atami. Namun naas, mereka semua tewas di ladang ranjau. Setelah Atami berhasil kabur, Bruno menemukan nemtek milik Atami. Dua wanita tawanan kemudian diperintahkan berjalan di depan untuk memastikan, jalan yang mereka lewati telah aman dari ranjau. Di tengah perjalanan Wolf memastikan identitas Atami. Pada sang jenderal pun memerintahkan pasukan Bruno untuk mundur, karena Atami adalah mantan komando Finlandia, yang sangat berbahaya. Ia diketahui kehilangan rumah dan keluarganya,
karena berperang melawan tentara merah selama perang musim dingin. Dan sejak saat itulah, Atami yang pendendam menjadi regu kematian seorang legendaris yang dijuluki Corsair atau Immortal. Julukan itu ia dapatkan setelah ia berhasil membunuh ratusan pasukan komunis seorang diri. Mendengar semua hal itu, Bruno mengabaikan peringat sang jenderal dan memutuskan terus untuk mengikuti Atami. Bruno berencana ingin mengambil emas milik Atami, dan menggunakannya untuk kabur dari medan perang. Di sisi lain Atami yang terluka dan kelelahan memutuskan untuk beristirahat sambil mengobati lukanya. Namun tak lama kemudian, pasukan Bruno mendekati lokasi itu, sambil membawa anjing pelacak untuk menangkap Atami. Melihat hal itu Atami cepat menyusup dan bergantung di bawah salah satu kendaraan pasukan Jerman. Karena tak ingin keberadaannya dicium oleh anjing pelacak, Atami pun melubangi tangki bahan bakar, dan menyiram dirinya dengan bensin untuk menyembunyikan baunya. Ketika pasukan Jerman berhenti untuk memeriksa kebocoran, Atami kabur dan menekat membakar dirinya sendiri, agar anjing-anjing itu tidak berani mendekatinya. Dan ketika akan ditembak, Atami nekat menyelam ke dasar danau yang ada di sana. Bruno dan pasukannya pun menunggu Atami muncul ke permukaan. Setelah dirasa ia sudah tewas, Bruno memerintahkan prajurit untuk menyelam mengambil emas tersebut. Tak disangka, Atami ternyata masih hidup dan langsung menggorok leher prajurit Jerman di bawah air sambil menghirup udara yang keluar dari leher mereka. Dengan cerdiknya, Atami menyeret perahu seorang prajurit, sehingga Bruno pun berpikir bahwa prajurit itu akan berkhianat. Setelah dibunuh oleh rekannya sendiri, Atami pun menggunakan mayat prajurit itu untuk berlindung dari peluru, dan ia pun lagi-lagi berhasil kabur. Bruno kemudian menemukan anjing peliharaan Atami, dan berencana memanfaatkan anjing itu untuk menemukan tuannya. Atami akhirnya sampai di sebuah desa terbengkalai yang telah dibakar oleh pasukan Jerman. Untuk sementara, Atami berlindung di sebuah pom bensin yang ada di sana, sambil beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, anjing peliharaan Atami menemukan tuannya, dengan tongkat dinamit yang menyala dan menempel di tubuhnya. Atami pun dengan cepat menyelamatkan anjingnya itu, namun ia tidak sadarkan diri, karena terlempar akibat ledakan itu. Bruno, Wolf dan seorang prajurit Jerman akhirnya menemukan Atami dan mengantungnya di pom bensin. Mereka pun mengambil emas milik Atami dan membiarkan ia mati tergantung di tempat tersebut. Sesuai julukannya yaitu Immortal abadi, rupanya belum mati. Ia bahkan nekat mengaitkan lukanya ke sebuah besi yang menonjol untuk menopang tubuhnya agar tidak jatuh. Keesokan harinya, sepasang pilot Jerman mendarat untuk mencari bahan bakar. Angin dari pesawat itu, kemudian mengendurkan tanda pom bensin, dan menyebabkan Atami jatuh ke tanah. Salah satu pilot pun melihat Atami masih hidup dan pilot lainnya memerintahkan untuk membunuh Atami beserta anjingnya. Lagi-lagi Atami berhasil selamat, dan membunuh kedua pilot tersebut. Sebelum kembali merebut semua emasnya, Atami mengobati semua luka di tubuhnya bahkan menjahit luka, dengan menggunakan sebuah kawat. Di sisi lain rombongan Bruno sedang dalam perjalanan kembali ke markas dengan semua emas yang mereka dapatkan. Di tengah perjalanan, Bruno dan pasukannya terkejut melihat sebuah pesawat yang tergeletak di depan mereka. Di dalamnya, terdapat mayat seorang pilot yang mati terjerat oleh tali yang sama dengan yang digunakan oleh Wolf pada Atami. Melihat hal itu Bruno pun langsung memerintahkan semua pasukannya untuk segera pergi sambil mengawasi di sekitar mereka. Saat di perjalanan, Atami naik ke sebuah truk yang membawa para tawanan wanita. Di sana ia pun membunuh penjaga mereka, dan memberi senjata pada wanita tersebut. Atami dan seorang wanita bernama Aino, lalu mengambil alih sebuah truk. Aino membantu Atami melompat ke tank Bruno, sementara ia dan para wanita membunuh semua tentara yang ada di truk lainnya. Atami yang berada di luar tank berusaha untuk masuk. Atami kemudian menarik Wolf keluar dari tank, dan memukulnya sangat kejam. Atami pun meninggalkan Wolf setelah mendapatkan kendaraan yang akan ia gunakan. Wolf diserahkan pada para wanita, sementara Atami akan mengejar Bruno. Bruno dan seorang pilot, berniat kabur menggunakan sebuah pesawat. Atami yang datang dari arah depan, menembak pesawat itu, namun pesawatnya berhasil lepas landas.
Tak disangka ternyata Atami ada di bagian luar pesawat, dan menggunakan kapaknya untuk masuk ke dalam pesawat tersebut. Melihat hal itu, Bruno mau tidak mau harus melawan Atami. Dalam pertarungan itu, Atami sempat kalah telak, karena tubuhnya sudah banyak terluka dan kelelahan. Sampai akhirnya, ketika Bruno merasa telah menang, Atami dengan cepat mengkaitkan kabel statis di tangan Bruno ke sebuah bom dan melepaskan bom tersebut. Baru saja ingin beristirahat sejenak, Atami terkejut melihat pilot yang menjalankan pesawat itu, ternyata telah tewas akibat tembakan sebelumnya. Atami pun berusaha mencari parasut, namun tak bisa menemukannya. Alhasil, ia pun mengikat tubuhnya dengan barang-barang seadanya, sampai pesawat pun akhirnya terjatuh. Lagi dan lagi, Atami membuktikan julukan di mana memang ia tidak diizinkan mati oleh Tuhan. Ia seolah-olah selalu beruntung dalam menghindar kematian, karena pesawat yang ia tumpangi, terjatuh ke area rawa yang berlumpur. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang, Atami pun tiba di sebuah bank yang ada di Helsinki. Dengan tatapan heran dari orang-orang yang ada di sana, Atami pun menjual emasnya dengan uang yang sangat banyak. Dan film pun akhirnya selesai. Dari film ini, kita melihat langsung bagaimana takdir Tuhan serta kerja keras dan keberuntungan, berpihak pada Atami si kakek tua. Ia pada akhirnya berhasil membunuh satu tim batalion Jerman, dengan tubuhnya yang tua renta. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.